Ini saya baby, namanya baby. Ini namanya ya, ini ya. Harus ibu ya. Baik, mohon maaf ya teman-teman sekalian. Anak saya sedang sakit itu, jadi kami harus WFH dan tidak bisa menitipkan anak-anak ke TPA. Jadi mungkin kalau agak rewel nanti di tengah-tengah perkuliahan, saya mohon maaf ya. Baik, kita lanjut. Jadi di situ bisa dilihat trennya. Jadi trennya mulai dari metode apa sih yang banyak digunakan gitu ya. Terus pendekatan penelitiannya apa. Nah, ini yang saya katakan tadi ya. Ada pendekatan dan metode yang tumpang tindih biasanya dalam disiplin ilmu metodologi penelitian. Misalnya pendekatan penelitian di situ disebut ada interview, analisis data sekunder. Nah, analisis data sekunder itu salah satunya kajian pustaka. Ya, kalau analisis data primer berarti data yang diambil di lapangan. Misalnya teman-teman melakukan wawancara, kuesioner, survei, itu data primer ya. Terus ada studi kasus hanya satu, riset kepustakaan atau analisis literatur, metode konseptual. Nah, ini sebenarnya perlu ini bergantung pada teori yang dipakai ya. Memunculkan pemetaan seperti ini, hasilnya seperti ini, apakah kalian mau menggunakan teori yang menyebutkan bahwa analisis data sekunder dengan riset kepustakaan atau analisis literatur sama atau tidak? Ya, logikanya kalau ada analisis data sekunder, ada analisis data primer tuh, tapi tidak muncul. Ya, berarti mungkin tidak ada. Nah, kemudian coba kita lihat kembali di situ. Nah, bidang ilmunya, ternyata sukuk itu kan macam-macam ya bidang ilmunya. Bisa ilmu hukum ekonomi syariah, bisa ilmu manajemen, bisa bisa ekonomi. Kalau secara spesifik ternyata yang lebih banyak membahas soal sukuk justru bidang ilmu manajemen. Yang hukum ekonomi syariah hanya 5. Nah, berarti logikanya orang-orang di bidang hukum ekonomi syariah belum banyak tertarik membahas soal sukuk. Seperti itu. Di bidang manajemen dan ekonomi sudah cukup besar, cukup tinggi. Nah, ini muncul lagi benang ruwet ini. Kalau teman-teman bisa melihat, saya perbesar mungkin ya. Mana ini untuk memperbesarnya? Biasanya di bawah, tapi kok nggak ada. Oh, di sini. Ini tertutup ini ya, tertutup. Apa namanya, keterangan share screen nih. Untuk zoom out. Zoom in, zoom out, where is zoom out-nya? Nggak bisa. Oke, jadi data ini muncul seperti ini, seperti benang-benang ruwet ini, bukan karena apa-apa. Itu jadi ada penanda, misalnya warna biru untuk kepentingan apa, hijau menandai apa, kuning menandai apa. Ini dia pakai, kalau tidak salah, kalau modelnya seperti ini, luarannya dia pakai Phosphover. Kemudian ini untuk peta klaster topik penelitiannya ya, secara spesifik berkaitan dengan suku. Nah, ini visualisasi berdasarkan tahunnya, kemudian ada visualisasi berdasarkan kepadatan topik, walaupun tidak jelas juga ini gambarnya, dan ada pembahasannya. Nah, teman-teman sekalian, berarti dari proses analisis dari big data gitu ya, kalau kita pakai, saya lupa nama aplikasinya, sebentar saya cross check dulu supaya teman-teman bisa coba untuk mencari ya aplikasinya. Jadi kalau teman-teman mau melakukan penelitian seperti ini, misalnya, Bu, saya mau mengkaji penelitian bidang IAT yang membahas tentang tafsir Al-Misbah atau membahas tentang Quran ramah perempuan misalnya ya. Maka kalian bisa menggunakan aplikasi Publish or Perish dan Phosphover. Jadi kalau Publish or Perish ini bisa download database-nya. Jadi dari Google gitu ya, yang sebesar itu kalian bisa download database, bisa dari Google Scholar atau dari Scopus. Kalau Scopus berarti penelitian-penelitian yang sifatnya sudah internasional. Kalau dari Google Scholar, internasional dan juga nasional di sana masuk. Kalau Scopus yang Indonesia yang masuk hanya sedikit. Jadi di UIN saja yang Scopus itu belum ada sepertinya.
Kampus-kampus lain juga jarang sekali. Kemarin baru naik Scopus di Madura kalau tidak salah. Saya tidak tahu di UIN ada atau tidak yang Scopus yang sudah terakreditasi internasional. Jadi misalnya kita pakai publish or perish, itu tinggal masukkan kata kunci di situ, kemudian aplikasi akan mengidentifikasi penelitian-penelitian yang terkait dengan kata kunci yang kita masukkan. Maka di situ akan muncul berapa banyak sih penelitian di dunia ini berdasarkan tahun, biasanya proses penyaringannya berdasarkan tahun, misalnya 2010 sampai 2022, atau mungkin 2012 sampai 2022 misalnya ya. Jadi di situ nanti akan muncul ada berapa sih penelitian yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan ke dalam publish or perish. Nah, di situ database-nya akan muncul di kita. Oke, kemudian nanti untuk analisisnya, ya ini menggunakan FOSS-Viewer. Jadi analisis yang kemudian nanti akan mengeluarkan ini ya, data-data statistik semacam ini itu pakai FOSS-Viewer aplikasinya. Nah, semoga Bu Rizka bisa segera melakukan penelitian yang akan saya realisasikan dengan menggunakan mekanisme ini, nah, agar nanti bisa memberikan pengetahuan lebih untuk teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau tadi ya bicara tentang Quran ramah perempuan. Oh, ternyata di kancah internasional ada 25 artikel jurnal yang membahas tentang Quran ramah perempuan. Di situ dilihat apanya sih dari tema Quran ramah perempuan yang paling banyak dibahas misalnya. Oh, kecenderungan misal. Kecenderungan yang ada di negara-negara tertentu dalam menafsirkan Al-Quran. Apakah kecenderungannya ramah perempuan atau tidak misalnya. Di situ akan bisa dimunculkan. Oke. Nah, ini berarti masuk kategori apa nih kalau datanya statistik seperti ini? Penelitian apa? Penelitian kuantitatif dong ya? Iya. Tapi kalau ada kuantitatif kan Bu, sepertinya kita hanya melihat perkembangannya dari tahun ke tahun, gitu kan ya? Topik yang paling banyak muncul di tahun ini, tapi secara spesifik, secara kualitatif, informasi yang kita butuhkan di dalam situ nggak muncul, Bu. Karena itulah mixed method menjadi penting. Jadi kalau bicara systematic review dalam konteks penelitian kuantitatif namanya meta-analisis, ya, namanya meta-analisis, tapi kalau dalam konteks kualitatif namanya meta-sintesis. Jadi teori-teorinya tentang sukuk dan seterusnya yang banyak muncul dan fungsinya apa dijabarkan secara spesifik menggunakan meta-sintesis itu pakai kualitatif penelitiannya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian sosial khususnya bidang IAT bisa menggunakan meta-analisis atau meta-sintesis dengan systematic review. Misalnya, saya yakin di fakultas kita belum ada yang menggunakan systematic review sama sekali. Saya lihat tidak ada sama sekali. Untuk prodi yang lain, saya rasa juga tidak akan ada walaupun saya memang belum menelusuri begitu ya. Jadi ini bisa menjadi peluang untuk teman-teman IAT nanti skripsinya misalnya mau ambil systematic review, walaupun agak ribet ya, kita harus pakai aplikasi dan seterusnya untuk menghitung data statistik. Tapi ini akan memberikan apa sih fungsinya? Penelitian systematic review ini fungsinya adalah bisa memberikan masukan untuk policy maker, jadi pengambil kebijakan. Misalnya seperti ini ya, kalau kita bicara hukum ekonomi syariah, itu kan dari penelitian akan terlihat trennya. Misalnya kalau yang sekarang banyak bahas kripto gitu ya, bahas binomo dan seterusnya yang ternyata investasi bodong, dan kemarin Indra Kents juga sudah ditetapkan begitu sebagai tersangka. Ngikuti nggak teman-teman? Ngikuti Bu, itu kan ikuti investasinya hangat, atau ngikuti beritanya? Beritanya aja Bu, investasinya nggak ikut Bu. Investasinya nggak ikut ya? Iya, uangnya belum ada Bu. Oke, saya khawatir ada yang jadi korban nih di sini. Jadi misalnya untuk melihat tren penelitian bidang investasi syariah misalnya, ya itu teman-teman kan, oh ternyata dari tahun 2000 misalnya ya, ini contoh saja, Bu Rizka mengarang indah saja, 2001 ternyata investasi syariah itu baru muncul.
Kemudian 2002 berkembang, 2003 berkembang, dan ternyata banyak yang menyalahgunakan menjadi investasi bodong, misalnya seperti itu. Maka di situ kan akan terlihat, polanya akan terlihat ya, perkembangan dari tahun ke tahun akan terlihat. Sehingga policy maker atau pengambil kebijakan itu bisa menentukan, oh kebijakan apa sih yang saya harus lakukan untuk mengantisipasi A, mengantisipasi B. Kalau ada perkembangan signifikan berarti apakah ada kebijakan khusus yang bisa mendorong laju perkembangan investasi syariah. Nah, dari situ kan akan menjadi sebuah manfaat secara praktis ya, jadi tidak hanya teoretis. Sama seperti bidang IAT misalnya. Oh, di Indonesia trennya adalah menggunakan tafsir Al-Misbah misalnya sebagai pembedah ayat-ayat Al-Quran, pembedah naskah misalnya. Ada tafsir apa lagi sih? Oh, ada tafsir ini, tafsir ini, tafsir ini. Hasilnya seperti apa? Ternyata ada perbedaan yang signifikan antara menggunakan tafsir dengan pendekatan Al-Misbah dan tafsir pendekatan yang lain, misalnya. Oh, saya mau mencoba mengidentifikasi di lingkup internasional. Ternyata di internasional tuh yang banyak dipakai justru bukan Al-Misbah, malah jenis tafsir lain, misalnya ya, yang di Indonesia belum pernah dipakai. Maka para pemangku kebijakan bidang ilmu Al-Quran dan tafsir misalnya di ranah akademik bisa nanti terbantu oleh penelitian kalian. Oh ya, berarti kami harus memasukkan jenis tafsir ini yang sudah terkenal di dunia. Indonesia kan suka begitu ya. Dunia trennya sudah kemana, kita masih di mana gitu. Dunia sudah sampai ke Rusia, kita masih di Jakarta aja gitu kan. Dan itu sudah merasa wah nih nanti akan memberikan manfaat akademik seperti itu. Jadi policy maker di lingkungan akademik bisa menentukan, oh kurikulumnya harus dikembangkan ke arah mana. Harus ada mata kuliah yang berkaitan dengan tafsir X yang sudah berkembang dan menjadi tren internasional. Misalnya begitu. Ya. Jadi walaupun di dalamnya, tapi kan di dalamnya tidak ada analisis terhadap ayat tertentu. Tapi Bu, di dalamnya tidak ada analisis implementasi ayat tertentu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tapi ini namanya secondary research, penelitian sekunder, yang manfaatnya berbeda dong dengan penelitian primer tadi. Salah satu manfaatnya ya terhadap policy maker tadi. Oke, sampai di sini kira-kira bisa dipahami nggak? Ini, yang systematic review. Mungkin kalau bicara contoh dan aplikasi masih agak berat ya untuk teman-teman IAT. Jangankan aplikasi yang ini Bu, kami yang kualitatif murni saja kami masih pusing. Oke, nggak apa-apa. Memang saya loskan kalian supaya berdiskusi dulu sebenarnya pada 3 pertemuan yang sifatnya mendiskusikan teori ini. Nanti baru saya arahkan setelah pertemuan dengan kelompok ke-7 ini. Oke, itu ya. Jadi berarti kalau tanya, adakah campuran antara kualitatif dan kuantitatif? Jawabannya apa? Ada. Ya, ada ya. Baik, kemudian selanjutnya kalau bicara konsistensi Bu di dalam penelitian. Konsistensi di dalam penelitian itu mulai dari awal ya. 1, konsistensi penggunaan istilah. Itu yang penting juga, walaupun ini kelihatannya simple tapi penting. Misalnya saya menggunakan kualitatif sebagai approach, sebagai pendekatan, maka sampai akhir kualitatif disebut sebagai approach. Kalau kuantitatif sebagai metode, maka dari awal sampai akhir ya kualitatif sebagai metode. Dan harus jelas, harus konsisten. Teori mana yang dipakai ya sebagai cantolannya. Kenapa saya bisa menyebut ini sebagai sebuah pendekatan? Kalau bicara pendekatan, itu kan kita bicara approach itu adalah cara pandang ya, cara pandang terhadap suatu hal. Mau dilihat dari sudut pandang mana? Saya mau memandangnya dari kuantitatif, saya mau memandangnya dari kualitatif. Tapi misalnya Haryono punya pandangan metode, saya ikut ini, Suharsimi Arikunto Bu. Suharsimi Arikunto menyebutnya kualitatif dan kuantitatif itu metode. Ya, kalau kita bicara Atchison dan yang lain, itu ada yang menyebut bahkan pendekatan kualitatif kuantitatif.
tapi abduksi. Teman-teman mungkin kenalnya ada deduksi dan induksi ya. Ternyata ada abduksi, gabungan antara keduanya gitu. Jadi nanti dibaca ya, dibaca materi yang saya berikan di pertemuan kedua atau ketiga di e-learning, silakan diunduh. Kemudian itu masalah konsistensi istilah. Nah, kemudian yang kedua, konsistensi penggalian data sesuai dengan rumusan masalah. Kalau kalian sudah menentukan rumusan masalah A, itu kan sudah dikunci tuh. Ada kata kuncinya, ada koridornya. Berarti saya harus mengambil data di koridor ini. Nah, kadang-kadang seorang peneliti itu kalau sudah ke lapangan, kalau sudah melakukan penelitian praktis, itu ketertarikannya terhadap kondisi faktual di lapangan, itu cabang-cabang. Ternyata ini lebih menarik nih, gitu. Padahal perencanaannya saya mau rumusan masalah yang ini. Oke, bolehlah itu fakta di lapangan kalian catat sebagai calon penelitian berikutnya. Tetapi kalian harus konsisten dong, ambil data sesuai dengan rumusan masalah. Karena kan sejak awal di proposal teorinya sudah dipilih. Kerangka teorinya apa? Ya, misalnya saya mau membedah penerapan fikih muamalah dalam konteks apa gitu ya. Menggunakan ayat mana, menggunakan teorinya siapa, tafsirnya siapa. Nanti sampai di lapangan karena ada yang lebih menarik, kemudian kalian tidak konsisten. Itu tidak boleh. Boleh sih kalian catat. Oh, saya catat nih untuk mungkin penelitian berikutnya, lanjutan. Karena ini menarik. Tapi selesaikan dulu dong satu-satu. Kalau seperti itu nggak akan selesai-selesai penelitian kalian. Ya, oke. Kemudian supaya kalian bisa paham bahwa data kalian valid, ya, data kalian tepat misalnya. Itu proses pengumpulan data biasanya tidak hanya dilakukan dengan satu cara. Tapi ada beberapa cara atau teknik, namanya triangulasi. Ada triangulasi sumber data, ada triangulasi data, ya. Bisa triangulasi literatur. Jadi literaturnya nggak cuma satu, istilahnya begitu. Datanya tidak hanya diambil dari satu aspek. Misalnya seperti ini. Saya mau mencari data tentang pandangan tokoh gitu ya, pandangan tokoh agama Islam mengenai tafsir Quran ramah perempuan. Tokohnya siapa? Oh, tokohnya adalah salah satu Profesor Mufidah misalnya, Profesor Mufidah di Fakultas Syariah. Kalian lakukan wawancara. Oke, wawancara selesai datanya memang betul Prof Mufidah punya pandangan A, B, C, D, dan E. Sumber datanya berarti kan Prof Mufidah ya. Datanya apa sudah kalian masukkan. Kemudian kalian coba cari sumber data kedua. Ini Prof Mufidah sudah pernah menerbitkan buku nggak ya? Penelitian-penelitian Prof Mufidah apa? Itu menjadi sumber data kedua. Sama nggak apa yang diungkapkan pandangan tokoh Prof Mufidah dengan apa yang sudah beliau sampaikan melalui literatur-literatur yang sudah ditulis misalnya. Ya. Wawancara dengan Prof Mufidah, dari sumber literatur sudah ada, kemudian mungkin kalian bisa menyebarkan kuesioner kepada mahasiswanya Prof Mufidah misalnya, di mata kuliah tertentu yang membahas tentang tafsir ramah perempuan. Nah, datanya apa? Harapannya datanya yang kalian kumpulkan itu sama. Karena kan sebenarnya dari 3 sumber yang berbeda, tapi data yang dibutuhkan data yang sama. Untuk mengecek apakah data kalian itu andal atau tidak. Itu dengan triangulasi data seperti itu. Ya sayang, sebentar ya, sebentar. Baik, teman-teman sekalian, mohon maaf, ini sudah pukul 11.30 ya. Kita mungkin akan lanjutkan diskusinya pekan depan. Nanti persoalan tugas untuk menambah wawasan kalian yang saya sampaikan untuk membaca sekian jurnal, sekian artikel jurnal. Setiap minggunya akan saya sampaikan via grup. Dan pembahasan yang lain yang belum terjawab hari ini, nanti juga semoga bisa saya lanjutkan via grup Telegram. Itu saja dari saya untuk hari ini. Apa ada balikan dari teman-teman atau ada pertanyaan sebelum saya tutup? Bisa dipahami ya? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi sebenarnya. Ya, mungkin ada kegundahan.
Tidak ada pertanyaan tapi kegundahan Bu, karena informasi yang Bu Rizka sampaikan itu kami masih ada di awang-awang. Oke, pelan-pelan saja ya, supaya tidak muntah sekarang. Jadi nanti di pekan depan dan selanjutnya kita akan lanjutkan perkuliahan, masih membahas tentang berbagai metode dalam penelitian, entah itu yang systematic review atau yang lain. Itu saja dari saya untuk hari ini. Kita baca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi